kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Kusuma Bangsa, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Wali Kelas, peserta didik kelas 10, yang terhormat juga Bapak Ibu Guru SMA Kusuma Bangsa, dan yang terhormat kami ucapkan kepada para orang tua dan wali murid peserta didik kelas 10 yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyediakan waktu hadir hari ini dalam acara Parents Meeting kelas 10 semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Bapak Ibu, acara kita hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama adalah sesi seminar parenting bersama Ibu Devi Delia, MPSI Psikolog. Nanti beliau akan membawakan seminar parenting dengan tema pola asuh kepada remaja dalam mendampingi proses manajemen konflik. Kemudian sesi kedua akan bersama wali kelas masing-masing. Jadi nanti mohon kesediaan kepada Bapak Ibu semua untuk berpindah ruangan dari ruang serbaguna menuju ruang kelas yang telah ditentukan bersama wali kelas setelah sesi seminar parenting. Baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung aja mulai sesi pertama. Kita akan mendengarkan langsung seminar parenting dari Ibu Devi Delia, MPSI Psikolog, seorang psikolog anak dari Rumah Sakit Caritas Palembang. Kepada Ibu Devi kami persilakan. Selamat siang semua. Ramai juga ya. Saya pikir bakal sepi karena hujan. Enak ya buat tidur soalnya ya. Oke, selamat siang Ibu Bapak semuanya. Hari ini kita mau membahas sedikit tentang, tadi dibahasnya temanya pola asuh ya. Saya agak presenting sedikit karena kemarin sempat diskusi juga sama pihak sekolahnya terkait apa sih yang ingin dibahas sebenarnya. Jadi saya ganti judulnya, intinya sama sebenarnya ya. Peran orang tua dalam membantu remaja menghadapi tantangan perkembangannya. Mudah-mudahan nggak ngantuk sebenarnya. Ini kan anak-anak yang mau dibahas kan kelas 10, berarti semuanya ada di fase remaja. Pengertiannya dulu ya, kita masuk sesi formalnya dulu. Remaja itu merupakan fase kehidupan di antara anak-anak dan dewasa. Ya, jadi memang Ibu sama Bapak juga pasti udah tahu, semuanya juga udah pada tahu remaja itu peralihan dari anak-anak ke remaja. Ini menurut WHO. Ya, itu usianya berkisar antara 10 sampai 19 tahun. Oh, di depan ada layar ternyata. Saya nggak berdepan aja. Saya pikir nggak adanya ada TV. Buat saya baru tahu. Baru ya adanya ya? Oh, udah lama. Maaf ya. Oke, lalu remaja itu apa sih yang membedakan dia dengan fase-fase yang lainnya? Ini merupakan periode di mana ada kebutuhan perkembangan dan kesehatan yang spesifik. Maksudnya spesifik itu apa? Ini beda dibanding yang lain. Kita tahu istilah yang namanya pubertas, ya, puberty. Secara fisikal itu ditandai dengan pubertas dan itu hanya terjadi di fase remaja. Fase lain nggak ada. Ya, jadi makanya bilangnya spesifik. Nah, dengan pubertas itu secara fisik kan berbedanya apa? Ada keaktifannya apa? Hormon seksualnya mulai aktif kan, ditandai dengan pubertas itu. Karena hormon seksualnya mulai aktif, fisiknya berubah. Hormonnya itu membuat jadi ada perubahan juga secara emosional. Secara emosional berubah, akhirnya berubah apa juga? Bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, berpengaruh sekali. Nanti kita bahas spesifiknya. Ini kurang lebihnya. Tantangannya, nah ini kalau tadi dibilang tempat duduknya di depan ada. Silakan. Ya, tantangannya apa? Ini kita simpulin. Ada beberapa. Oke, jadi saya cepet-cepetin aja di bagian ini ya. Pertama tadi saya udah jelaskan secara biologisnya itu ditandai dengan ada yang namanya, ya silakan, masa pubertas. Yang tadi ya ditandai dengan keaktifan hormon seksualitasnya tadi. Ya, lalu kognitif ini berbeda. Ya, ada perkembangannya juga di mana ada fase berpikir yang kita sebutnya fase, menurut tokoh Jean Piaget itu adalah formal operasional. Ya, ini yang membedakan dia dibandingkan fase sebelumnya. Bedanya apa? Anak-anak remaja di fase ini
mereka sudah mulai bisa berpikir lebih jauh. Penalarannya itu sudah mulai lebih jauh. Jadi kalau misalnya kita membedakan dibandingkan anak-anak sebelum masuk ke masa remaja, biasanya mereka lebih fokusnya here and now, konkret banget. Nama fasenya itu adalah konkret operasional. Dia cuma fokusnya di sini. Tapi anak remaja itu sudah mulai bisa berlogika, mulai bisa nalar. Jadi kalau misalnya ibu sama bapak ngajak diskusi juga udah mulai lebih nyambung biasanya. Ya mereka bisa mikir, bisa ya orang bertindak seperti itu, karena hal ini ya gitu. Jadi mereka bisa mengarah ke sana, tidak terbatas pemikiran karena udah nalar tadi. Ya, lalu ada tantangannya di fase psikologisnya juga. Apa? Inilah sebenarnya nanti akan kita bahas dalam di sini. Ya, ada standar dan tanggung jawab yang diharapkan dari orang tua dan aturan yang ada. Maksudnya apa? Sering gak sih kita ngerasa pada saat anaknya masih di usia anak-anak, taruhlah kita ngomong masih SD, pada saat buat ulah, namanya juga anak-anak, sudah apa? Ya, jadi kayaknya kita memaklumi karena menganggap dia masih anak-anak. Tapi begitu dia melonjak itu, maksudnya udah udah masuk remaja nih, kok masih begitu ya kelakuannya ya? Jadi kayak tiba-tiba tuntutan itu jadi kayak berubah. Ya yang tadi pada saat dia anak-anak kita kayak memaklumi, ya udahlah namanya juga anak-anak belum paham. Diharapin nanti besok-besok tiba-tiba ulang tahun udah 15 tahun udah gede, kok masih kayak gitu kelakuannya. Jadi ada tuntutan yang berubah secara psikologisnya. Jadi ada standar yang berbeda di sana. Jadi suka-suka ya ibu ya, kita sebutnya suka-suka sakarmu dewe gitu ya ibaratnya. Kadang pengen mau dipeluk nolak, tapi kadang-kadang manja, malah pengen disamperin gitu. Ada seperti itu juga banyak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau berbagi? Ada di belakang, jauh mic-nya. Gak apa-apa sih. Saya orang tua dari Sarip kelas 10-8. Kebetulan saya dari Kayu Iya. Datang semangat untuk datang ke sini. Mantap ibu. Kita tepuk tangan dulu dong. Ini yang terjadi pada anak saya. Iya. Pada saat dia ikut lomba di basket, pada saat dia nggak menang, udah beberapa kali nangis. Anak saya cowok. Iya. Dok kayak itu pertama kali. Memang agak lama bu kita buat dia semangat lagi bu. Ada nggak satu langkah-langkah ya supaya bisa kalau tiap kali lomba nggak perlu sampai kayak gitu. Kayaknya dunia itu berakhir kayak gitu kalau kalah. Kalau anak saya kayak gitu. Baik ibu, terima kasih ya. Nanti kita bahas ya ibu ya. Jadi kalau menurut ibu Mama Syarif tadi, anaknya pada saat ikut lomba begitu nggak menang nangis gitu ya. Terus akhirnya nggak mau ikut lomba lagi gitu. Tetap mau, tapi susah gitu maksudnya. Oke, nanti kita bahas ya. Ada lagi? Udah ya, cukup ada. Saya minta, jadi kalau yang saya hadapi itu bahwa pendapat teman itu lebih penting. Jadi friends, parents gitu ya. Orang tua kita mau bilang dia apa? Teman saya bilang seperti ini, atau saya bilang seperti ini. Seperti itu. Terima kasih ya. Jadi pendapat teman lebih didengarkan, banyak yang ngangguk-ngangguk ya kayak atau yang kayaknya ya. Ya, kayaknya teman nomor 1 gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ya. Kenapa sih perilakunya seperti tadi ini para remajanya unik-unik ya sebenarnya ya. Tapi ternyata anak saya nggak sendiri. Gitu juga ternyata ya. Berarti emang itu umum dia tuh sama semua remaja. Kenapa? Kita bahas. Oke, ini permasalahan umumnya ya. Jadi ini ringkasannya. 1, emosi fluktuatif yang kayak tadi, sekali pengen dipeluk, sekali enggak, sekali ngusir, sekali ayo sini mama gitu ya. Karena emosinya fluktuatif. Kenapa emosinya fluktuatif? Tadi pengaruh dari hormon pubertas tadi ya. Itu yang membuat emosinya masih stabil kita ngomongnya. Makanya kalau kita ngomongin anak ABG itu masih apa sih? Emosinya anak-anak labil gitu ibaratnya. Iya, emosinya naik turun. Kenapa?
memang seperti itulah teorinya gitu. Kenyataannya memang begitu. Jadi iya, jadi nggak heran anaknya sekali bisa hari ini hahaha, besok bisa masam sendiri gitu ya. Pagi bisa bangun moodnya sekali bagus, sekali bisa bete gitu ya. Memang seperti itu. Oke. Dua, konflik sama orang tua ya mungkin kayak yang tadi ya, jadi mungkin nasihati nggak terima gitu. Karena apa? Nanti kita bahas juga. Ini konflik, ini permasalahannya dulu saya sebutin dulu. Ya biasanya nggak jauh-jauh, akhirnya males dengerin pendapat orang tua, melawan. Biasanya jadi kita sebutnya rebel gitu ya, jadi memberontak. Nggak dengerin pendapat orang tua, jadinya berontak. Kalau pertama cuma ya, kalau yang di gambar ini lebih ke kayak terserah dia mau ngomong apa. Ya mungkin lebih ke ambil pusing gitu ya, cuek gitu ya. Tapi ada yang sampai konfront langsung gitu kan. Jadi misalnya diomongin apa, ngebantah. Ya memang balik lagi ini permasalahan umum di usia remaja tadi, konflik. Masalah dalam pergaulan. Ya, nah mungkin ini juga yang banyak saya temui sih biasanya kalau yang datang ke tempat saya gitu ya. Masalah dalam pergaulan yang entah, ya apalagi anak-anak sekarang ya, kalau saya pikir kok kayaknya saya dulu gak gitu-gitu banget ya, dimusuhin teman ya biasa aja nih, kok kayaknya sampai udah saya gak mau sekolah lagi, saya mau pindah sekolah aja ya, pokoknya segala dilakuin, pokoknya enggak ada teman lagi aku, padahal baru dimusuhin 2 orang doang gitu kan ya. Jadi ini masalah umum, kembali lagi tadi di masa remaja, masalah pergaulan tadi dimusuhin misalnya. Kalau yang kita banyak temui juga apa biasanya bullying ya. Bullying itu jadi kayak sesuatu yang umum banget terjadi sekarang, yaitu balik lagi masalah dalam pergaulan, dikucilkan tadi gitu ya. Belum lagi yang terakhir, perilaku beresiko. Nah, perilaku beresikonya apa biasanya? Lebih ke apa aja kalau remaja? Ya ini contohnya sih dari gambarnya jelas ya, merokok, minum minuman keras biasanya ya. Cuman ini balik lagi Indonesia nggak terlalu sebegitu kuatnya kalau untuk minum minuman keras, walaupun ada ya gitu, tapi lebih kayak utama tuh biasanya merokok, maksa ya amit-amit gitu ya. Apalagi biasanya pergaulan bebas sama nyetir. Biasanya nyetirnya udah mulai pengen ngebut-ngebutan gitu loh. Jadi ya memang perilaku beresikonya seperti itu. Ya, jadi mereka tertantang untuk pengen ngebut gitu ya. Kalau zaman saya dulu remaja memang kalau istilah itu orang Palembang tuh tarian. Tarian gitu ya. Kalau zaman dulu sekarang gila, saya nggak tahu kalau sekarang gimana gitu kan ya, zaman saya dulu banget gitu kan. Ya jadi itu bagian dari perilaku beresiko remaja. Oke, kenapa remaja rentan sekali mengalami tadi hal-hal tadi yang mengalami permasalahan yang kita bahas tadi? Kenapa perilakunya bisa seperti itu? Nah ini kita bahas spesifik di usianya, usia anak-anak bapak sama ibu seputaran ini semua. Ya, jadi adolescent itu sendiri ada fasenya, ada tahapnya, tahap remaja awal, pertengahan, dan akhir gitu ya. Jadi anak ibu dan bapak itu ada di masa pertengahan, istilahnya mid ya, mid pertengahan. Itu usianya dari 15 sampai 17 tahun. Ini spesifik perkembangannya itu sendiri. Oke, cirinya apa? Yang pertama, fase pertumbuhannya itu lebih cepat. Jadi kenapa saya membahas ini? Ini supaya ibu sama bapak lebih memahami, oh anak saya mengalami hal itu ternyata karena ini. Ya, karena fase-fase inilah yang membuat mereka berperilaku seperti yang tadi disebutkan. Oke, satu, fase pertumbuhannya itu lebih cepat. Maksudnya lebih cepat itu apa? Memang badannya kan lagi bertumbuh di sini. Biasanya ditandai dengan apa? Mereka butuh siklus tidur tuh ya biasanya lebih lama. Tidurnya biasanya untuk anak-anak usia seperti itu biasanya lebih lama. Ada yang senyum-senyum gitu ya. Nah, saya kayak nggak bisa bangun kalau udah tidur gitu ya. Karena memang mereka butuh itu. Nah, kadang-kadang suka terganggunya karena apa? Terganggu karena apa? Biasanya apa? Handphone. Keasikan main handphone, main game online gitu ya, atau ya mungkin chatting sama teman gitu ya, sosmed dan seterusnya, TikTok gitu ya. Akhirnya jam tidurnya kurang. Jam tidur kurang, akhirnya membuat mereka apa? Gak optimal kan secara pertumbuhan ya. Tapi ya sebenarnya gak cuma untuk remaja deh, kayak kita juga kalau kurang tidur emosi, bener ibu emosi. Ibu kayaknya sepenuh hati banget ya. Ya jadi emosi. Jadi mereka biasanya
secara tadi, secara hormon juga udah fluktuatif, membuat emosi mereka fluktuatif. Mereka butuh istirahat yang lebih banyak, mereka kurang istirahat. Alhasil apa? Mereka lebih mudah menjadi emosional. Ya, itu yang akhirnya membuat mereka jadinya seperti tadi, contohnya mudah-mudah emosi tadi. Kenapa? Fase pertumbuhannya ini. Ya, olahraga udah kurang, tidurnya kurang juga gitu lah. Gizinya balik lagi, tidak terpenuhi gitu ya. Jadi lebih idealis dan tertarik terhadap topik yang mungkin sebelumnya nggak penting. Maksudnya apa? Kalau dulu mungkin nggak ya terlalu cuek, tapi sekarang mereka ada passionnya. Yang kok kayaknya dulu nggak pernah tuh tertarik sama hal-hal seperti ini. Sekarang bisa tiba-tiba jadi tertarik sama lingkungan, misalnya tentang masalah lingkungan hidup, bisa tiba-tiba tertarik. Bisa tertarik sama hal-hal politik, misalnya tiba-tiba kok kayaknya dulu nggak pernah suka hal begituan, kok sekarang jadi ngikutin gitu. Ya, politik, ya hal-hal yang benar-benar unik lah yang biasanya kayaknya dulu nggak pernah deh suka hal kayak gitu. Ya, politik, lingkungan, agama, ya kepercayaan itu biasanya mereka udah lebih concern ke sana di usia seperti ini. Karena apa? Ingat kalau kita membahas ke masalah daya nalarnya tadi, ya kognitif perkembangan kognitif remaja tadi di usia ini kan mereka sudah mulai ada nalarnya udah lebih jauh. Jadi mereka sudah mulai berpikir, oh ternyata dia berbuat seperti itu tuh karena ini ya. Oh dia itu ngambil barang itu, jadi nggak cuma masalah hitam atau putih. Oh dia ngambil barang, dia mencuri, dia udah pasti salah, gitu ya. Tapi di usia seperti ini mereka sudah lebih bisa berpikir lebih jauh. Oh dia mencuri karena mau kasih makan anak-anaknya. Jadi ada moralnya juga di sana. Ya, pengarang moral. Jadi nggak cuma black or white, tapi ada di tengah-tengah juga. Mereka udah mulai mikir di sana, udah mampu berpikir seperti itu. Nah, jadi makanya itu kenapa mereka bisa tertarik sama topik-topik yang tidak biasa. Ya, kritis. Tadi siapa tuh yang nyebutin masalah kritis tuh? Ya, usia ini mereka memang akan lebih kritis. Kritis dalam artian apa? Mereka ingin diterima dalam kelompok. Ya, gak heran tadi ibunya bilang kan, kenapa dia lebih dengerin teman-teman dibandingin saya? Karena mereka memang ingin diterima sama si kelompok itu. Kelompok teman-temannya mereka ingin diterima. Akhirnya mereka akan mencoba untuk melihat apakah saya layak untuk masuk kelompok ini, apakah saya sudah sesuai dengan keinginan kelompok ini. Jadi akhirnya mereka mencoba lebih menilai diri mereka sendiri. Ya, am I good enough? Saya udah cukup baik belum sih? Atau misalnya jadi mereka akan lebih memperdulikan pendapat teman-temannya, gitu. Tapi ingat, ada tuntutan juga dari budaya, dari lingkungan, dari norma sosial. Yang orang tua tadi saya bilang kan, orang tua akan punya tuntutan anaknya harus lebih bisa diandalkan, lebih disiplin dan seterusnya. Mereka akan terus mengoreksi diri mereka sendiri. Apakah saya memang sudah sesuai dengan tuntutan yang ada? Ingat, jadi hal-hal ini yang akhirnya membuat remaja tuh biasanya stres sendiri. Jadi sebelum kita nambahin mereka ibaratnya hal-hal yang membuat mereka stres, percayalah mereka udah stres sama diri mereka sendiri. Mereka udah sibuk menilai diri mereka sendiri. Saya ini bisa nggak sih? Benar nggak sih saya kayak gini? Teman saya terima nggak sih? Kayak gini mama akan orang tua akan menganggap saya sudah cukup baik belum sih? Udah banyak hal seperti itu di dalam pikiran mereka sendiri. Jadi mereka udah stres sendiri loh, gitu ya. Oke. Ya, jadi mereka kan lebih kritis tadi. Ini mirip kayak tadi sih ya. Jadi kekritisan mereka itu mereka juga akan terpaku. Ya, nggak cuma secara perilaku, tapi juga secara penampilan. Kalau saya penampilan seperti ini, cocok nggak masuk ke grup itu? Iya. Oh, rambutnya modelnya harus agak jepit-jepit dikit. Saya juga mau potong rambut kayak gitu. Bajunya robek-robek dikit. Oke, saya juga mau seperti itu. Ya. Jadi biasanya mereka akan fokus ke sana, benar-benar melihat secara penampilan. Karena apa? Pengen diterima di dalam kelompok tadi. Ya. Lebih ekspresif. Nah, ini kenapa akhirnya si remaja ini akan lebih banyak berdebat dengan ibu dan bapak selama ya. Jadi ini memang fasenya. Karena apa? Mereka akan tadi, karena pola pikir mereka tadi, mereka akan merasa bahwa saya yang benar, kamu yang salah. Mama papa salah, saya yang benar.
mereka akan lebih berani untuk mengeluarkan pemikiran mereka, pendapat mereka. Jadi hargai itu, nanti kita bahas ya, apa yang harus dilakukan, apa harus kita cut atau kita kasih kesempatan, gitu ya. Karena ingat, memang ini fasenya mereka. Jadi nggak heran loh, kayaknya dulu saya ngomongin mereka iya aja, kenapa kok hari gini ngomong A dibantah, ngomong B dibantah gitu ya, ngomong A nggak dilakuin, ngomong B dicuekin gitu ya. Kalau dulu kayaknya iya Ma, iya Pak, sekarang kok kayaknya enggak ya. Karena apa? Mereka sudah lebih ekspresif dan lebih berani untuk mengeluarkan pendapat mereka sendiri yang menurut mereka benar, walaupun belum tentu benar. Nomor 1 saya selalu benar ya. Nomor 2 kalau saya salah, ayo lihat poin nomor 1, benar, karena itulah remaja ya. Saya selalu benar. Jadi kadang-kadang mereka akan terus berdebat. Mulai mengambil resiko dan melewati batasan. Tadi kan permasalahannya adalah perilaku beresiko. Karena apa? Mereka di usia remaja ini, mereka ingin mencoba hal-hal yang baru. Mereka ingin mendobrak batasan mereka. Kira-kira kalau saya pakai baju seperti ini, pantas nggak ya? Kira-kira kalau saya coba kupinya ditindikin satu lagi, keren nggak ya? Jadi mereka akan mencoba-coba ya. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka terancam untuk melakukan perilaku yang beresiko tadi. Karena ingin mencoba hal-hal yang baru tadi, mereka dobrak batasnya mereka sendiri. Ya, oke, singkat ya saya ngomongnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah sebelum itu coba dilihat, ada yang begini enggak? Saya apa saya? Kira-kira kalau sama anak kayak gitu enggak? Kamu udah ngerjain PR belum? Sudah taruh baju kamu belum? Kamu mau pergi kemana? Pulangnya kapan? Perlu apa? Sekolahnya bagaimana? Ayo kamu begini, ayo kamu begitu. A, B, kayak gitu enggak? Kira-kira seperti itu enggak? Iya. Iya. Oke. Iya memang kadang-kadang kita berpikir, ya namanya anak kita ya. Kan saya mau dia ini jadinya lebih bisa diarahin untuk kebaikan dia loh. Itu semuanya untuk kebaikan dia loh, benar nggak? Apa iya? Mungkin iya, ya. Siapa sih yang mau orang tua melakukan sesuatu yang tidak baik kepada anaknya? Segala sesuatu yang dilakukan orang tua itu semuanya demi kebaikan anaknya kan? Saya kan tanya gitu kan supaya anak saya begini, saya kan tanya gitu kan supaya anak saya begini, ya. Tapi ternyata itu tidak bisa kita terapkan untuk anak-anak di usia remaja. Ya, yang akhirnya semakin kita, ibarat kita semakin desak si remaja ini, mereka akan semakin menjauh. Karena mereka bukan anak-anak lagi ya, ini kan peralihan dari anak-anak ke dewasa. Mereka itu sudah merasa seperti orang yang sudah lebih dewasa, gitu kan? Ya, jadi mereka akan berusaha untuk ya mengikuti kata hati mereka, pendapat mereka. Mereka udah merasa aku ini bukan anak kecil lagi, harus ngomongin kayak gini doang. Ya kadang-kadang mungkin mereka pun enggan ya, sungkan untuk ngomong itu sendiri ke orang tua. Jadi maksudnya ya udahlah, dibandingin capek berdebat, akhirnya cuma yang kayak tadi tuh yang digambarin saya tadi, terserah dia mau ngomong apa, tapi juga nggak dilakuin. Serah lo deh, gitu. Ya, tapi juga nggak dilakuin. Karena mereka memang tidak senang diperlakukan seperti itu. Jadi what should we do? Kita harus ngapain? Membangun hubungan yang positif. Aduh, teoritis banget. Gimana caranya gitu ya? 1, luangin waktu beraktivitas bersama anak remaja. Iya, maksudnya tuh aktivitas tuh kayak gimana sih? Coba aktivitas bersama. Iya, simpel, makan bersama. Tapi ingat ya, ini nggak cuma untuk anak kecil aja ya, tapi termasuk untuk remaja. Apalagi remaja kan tadi lebih kritis. Waktu bersama itu benar-benar adalah benar-benar kebersamaannya itu yang diperlukan. Dalam artian bukan duduk sebelahan terus sibuk sama handphone masing-masing gitu ya. Itu bukan kebersamaan. Meluangkan waktu bersama-sama. Bisa loh pancing anaknya, karena ingat tadi kan ini mereka lagi di fase pertumbuhannya
yang cepat. Ya, mereka butuh gizi, mereka butuh fisik yang baik juga. Kenapa nggak aktivitas bersamanya ya? Kita ajak sehat aja sama-sama. Caranya apa? Olahraga aja sama-sama. Iya, zaman dulu sih kalau zaman pandemi mungkin sepedaan ya, yang sempat ngetren, yang sekarang tak belantai itu, ya. Sepeda yang udah dibeli masih dipakai apa enggak ini? Ya, jadi zaman pandemi kayaknya pada sepedaan, ini udah mulai rame lagi, sepedanya disimpan aja gitu, jadi koleksi. Ya, jadi aktivitas bersama itu boleh. Oke, dengerin anaknya dengan sungguh-sungguh. Maksudnya di sini apa? Remaja itu kan tadi nalarnya udah mulai jalan, selalu kita harus fokusnya ke kognitif tadi. Mereka udah mulai banyak berpikir A, berpikir B, mereka punya reasoning A, reasoning B gitu ya. Kita coba dengerin yang mungkin sebenarnya mereka baru mulai ngomong aja, menurut kita kayaknya nggak masuk akal omongannya. Ya nggak mungkin bisa kita turutin lah gitu, misalnya mama. Ini kan ada konsepnya ini udah gitu ya, maksudnya belum juga ngomong gitu ya, maksudnya udah tahu udah ngarahnya kemana, enggak usah gitu kan. Dengerin dulu, respect dulu sama omongannya, mau benar mau salah, mau nanti bisa kita ikutin atau enggak urusan belakangan. Yang penting dengerin dulu, biarkan, kasih kesempatan anaknya untuk utarakan dulu pendapatnya ya, jadi anak merasa didengerin gitu ya. Lalu selesai permasalahan bersama-sama. Maksudnya di sini, kalau waktu anak-anak mungkin pada saat mereka punya masalah, kita kasih saran, mereka akan senang gitu kan. Oke mama. Terus misalnya, apalagi kalau misalnya anak terbiasa untuk mama ini gimana, terus kita kasih saran, anaknya senang. Tapi remaja belum tentu. Ya, gimana caranya? Pada saat kita tahu mereka memang sedang menghadapi masalah, nggak ada salahnya kita lebih ke tanya aja. Kayaknya kamu lagi kesulitan ya, kayaknya kamu lagi ada masalah ya, atau kayaknya kamu lagi sedih. Ada yang pengen diceritain nggak? Atau butuh bantuan mama nggak? Jadi kita lebih ke menawarkan. Gak perlu langsung kamu tuh ya, kamu tuh ya nggak boleh gini. Kamu tuh ya, apa sih salahnya kalau ini boya sepatunya ditaruh dulu, apa ya salahnya ya ini ditaruh dulu, cuci tangan dulu baru kesini gitu, langsung gitu ya. Jangan gaya gitu. Udah panas kupingnya gitu ya, karena mereka bukan anak-anak lagi, jadi mereka nggak senang digituin ya. Jadi coba tawarkan. Oke, kalau mau kita diskusi kita ya, cara menghadapi masalah ini menurut kamu gimana ya? Ya, jadi diselesaikan sama-sama. Lalu menunjukkan ketertarikan terhadap kehidupan mereka. Kadang-kadang kenapa sih akhirnya remaja lebih dengerin teman-temannya dibandingin kita orang tua? Karena apa? Nyambung. Ngomong sama orang tua booming. Orang ngomong mama tak ngerti gitu, misalnya ngomongin game ini nih apa sih? Saya nggak tahu sih soalnya. Tapi misalnya ada musuhnya ini ketemu yang ini gitu, apa itu kan? Ya sudah nggak ngerti, makanya ngomong sama teman, karena teman paham apa yang diomongin, ya. Jadi saya sering juga ketemu, kenapa sih kamu nggak mau ngobrol sama orang tua kamu? Ini diomongin. Saya sukanya tokoh musiknya siapa gitu ya, pemain musik baru gitu, nyanyi kalau zaman sekarang Taylor Swift tuh yang lagi hits gitu kan. Siapa itu dari ujung mana Taylor Swift siapa gitu ya. Nah, anak males biasanya. Jadi walaupun kita memang nggak tertarik, nggak ada salahnya kita menunjukkan ketertarikan. Nggak usah sotoy, nggak apa-apa gitu loh. Hari ini googling aja. Gitu misalnya kan, anak saya suka Taylor Swift. Apa aja ya, boleh lah. Kayaknya album ini belum punya, beliin deh gitu. Dengan anak merasa orang tua mendukung, dia sukanya apa, mereka akan lebih dekat. Ma, Taylor Swift keluarin album baru nih ma. Oh ya? Gimana lagunya sih, dicoba dengerin gitu. Anak akan lebih senang. Ya, begitu dia merasa orang tuanya mau nih ngikutin hobinya dia, besok-besok hal yang lain pun mereka akan coba untuk ceritain. Iya, jadi jangan sampai unik dulu gitu ya. Coba wifi dibenerin, oke? Nah, berikutnya merayakan pencapaian anak. Maksudnya
sekolah harus ibaratnya juara. Nggak harus seperti itu. Tapi pencapaian dalam artian misalnya yang tadinya dia nggak bisa kayaknya kalau umur segini apalagi di Kumang semuanya pasti bisa berenang ya, jadi nggak mungkin pencapaian berenang gitu ya, telat banget. Hal-hal kecil deh, jadi misalnya kira-kira ya kalau pencapaian ya basket lah misalnya gitu, yang tadinya dia baru suka main basket, belum bisa main basket, akhirnya ikut klub jadi bisa, nggak sampai ikut perlombaan sih, tapi dia jadi bisa gitu loh. Di time zone ada yang main lempar basket aja udah hebat gitu, maksudnya dia masuk dulu gitu kan, pencapaian nggak apa-apa, makan sama-sama. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan niatnya dia, apresiasi, maksudnya setidaknya dia udah berusaha loh. Tadinya ibaratnya dribble aja dia nggak bisa, sekarang udah bisa shooting, berarti hebat dong, ya kan? Ya jadi hal-hal seperti itu anak akan senang kok, ya. Lalu apalagi? Nah, ini anak remaja memang benar mereka akan mencoba, yang saya bilang, ingin mencoba hal-hal yang baru, mencoba segala sesuatu yang baru. Mereka akan mencoba mendobrak batasan mereka, yang artinya, oh tadi Bu Devi bilang nggak boleh melakukan mereka seperti anak kecil gitu ya. Tapi ingat, bagaimanapun batasan dan konsekuensi itu tetap harus ada. Aturan yang jelas itu tetap harus diterapkan, ya. Jadi jangan maksudnya karena remaja itu nggak boleh dikekang. Ini bukan anak-anak lagi, ya udah terserah deh, nggak bisa. Aturan tetap harus ada, disiplin harus tetap diterapi. Tapi memang caranya nggak seperti kita mendisiplinkan anak-anak, gitu ya. Caranya akan berbeda. Gimana caranya? Satu, melibatkan mereka dalam proses pembuatan aturannya sendiri. Misalnya apa? Kalau umur seperti ini kan udah mulai suka jalan-jalan, hangout sama teman-temannya nggak sih? Ya, oh yes, ya Bu ya. Jadi mereka kan suka jalan-jalan. Jalan-jalannya mungkin nggak cuma 1 jam kemana? Habis jalan doang, gitu ya. Jadi pada saat mereka jalan-jalan, mereka keluar, kita kasih aturan gitu, misalnya gimana caranya? Boleh. Biasanya pakai aturan simpel. Kalau untuk remaja itu 3W. Harus info 3W ke orang tua. Apa? Who? Perginya sama siapa? Where? Perginya kemana? Sama when? Kira-kira kapan pulangnya? Kesepakatan itu aja. Silakan habis itu perginya. Ya. Dan kalau dilanggar, ada konsekuensinya. Nah, itu kita masuk ke poin kedua. Batasan dan aturannya dibuat adil dan masuk akal. Jadi jangan gak kira-kira, maksudnya ini biarin deh, biar dia gak bisa keluar selamanya gitu kan. Gak bisa gitu juga. Ya, jadi harus ada buat aturannya tuh yang benar-benar iya, kira-kira anaknya juga terima. Makanya ada negosiasi di sana. Libatkan anak dalam proses pembuatan aturan itu sendiri. Ini kan bukan anak kecil, nggak bisa kita diktein kabur gitu ya. Jadi kita diskusi. Oh, kalau kamu begini kira-kira apa konsekuensinya? Nanti saya kasih contoh ya. Kebetulan saya dapat video bagus. Nanti kita lihat. Menerapkan aturan dan konsekuensi secara konsisten. Dalam artian apa? Pada saat sudah buat kesepakatan, misalnya tadi kasih tahu 3W tadi kan, dengan siapa, kemana, sama kapan pulang. Nah, pada saat kapan pulangnya dia udah sepakat pulangnya jam berapa, ternyata dia tidak mengikutinya, dia melanggar. Konsekuensi apa yang udah disepakati sebelumnya? Apakah konsekuensinya jadinya dia jadi ini misalnya weekend ini, jadi konsekuensinya adalah minggu depan weekend jadi nggak boleh keluar misalnya, itu diterapin konsisten. Ternyata kebetulan minggu depan, mama minggu depan itu tuh teman aku dari luar kota, mana bisa aku nggak pergi. Ya udah deh, kasihan gitu kan, temannya dari luar kota, minggu depan udah balik lagi gitu, jadi mau nggak mau ya udah deh, minggu ini terserah dia, udah pergi deh. Dan kali jangan ya, nggak bisa. Kalau kita udah sepakatnya minggu depan memang tidak pergi. Mau ada tiba-tiba acara temannya datang dari luar kota, atau tiba-tiba ada kegiatan yang memang asik banget lah buat dia dan teman-temannya yang kayaknya sayang mau dilewatkan, ya resiko. Karena itu konsekuensinya. Jadi kita sama-sama menghormati, gitu. Oke. Menjaga sikap saat anak tidak patuh atau melanggar aturan yang telah disepakati. Biasanya ibu dan bapak bagaimana? Langsung
tos gitu kan, misalnya kan, kamu nih tadi bilangnya mau balik jam berapa, ini jam berapa gitu, dan sudah ngomel-ngomel gitu ya. Kita harus bisa menjaga sikap kita, ya, karena ingat balik lagi, kalau kita tidak menjaga sikap, yang ada kalau remaja digituin, gimana? Kabur, ya, mereka akan malas. Ini ada contohnya kebetulan sama lagi dengan yang saya sebutin. Kita coba lihat ya, sebentar. Saya cepetin videonya. Scenarios that show both the wrong and right way to communicate with your team. Really? You're an hour late. Now the post office is closed. I just forgot, okay? You're so irresponsible. What's wrong with you? I just forgot, okay? You're grounded. You're so unfair. The father was worried and scared that something had happened to his son. That fear and anger was directed toward his teen in an unproductive way. It's okay to be upset in this situation, but dumping those feelings on his son won't help him from being late in the future. For a more productive conversation, frame the exchange with I statements that explain reasoning and fosters a two-way communication. Hey, son. Hey, I was worried about you. We agreed that you'd be home an hour ago since I needed to use the car. When I didn't hear from you, I thought something bad might have happened. Sorry, I was at Sean's house. We're all hanging out, and I didn't realize that it was so late to got in the car to come home until the time. Listen, I'm glad you're okay. But why didn't you call when you saw what time it was? I guess I knew I messed up. Yeah. It's human to lose track of time, especially when you're having fun. Mistakes happen, but part of growing up is keeping your agreements. I need to know that if we agree on driving privileges at a time that you have to be home, you're going to stick to it. And you get that, right? So, since you were late, your weekday curfew is going to be 6 o'clock for the next month. Really? A whole month? If you can show that you can come home on time, we can talk about moving it back to 7 o'clock. Agreed? Agreed. Look, it's really important that you don't hide your mistakes from me. And hey, I don't expect you to be perfect, but I can't help you if you don't communicate with me. Owning up to your mistakes shows that you're responsible, but hiding them, trying to avoid the consequences, that shows me you're not being responsible. Make sense? I get it. Hey, is there anything else you want to talk about? Actually, yeah. The father used I statements to draw his son's attention to the fact that there are consequences for his actions, and this opened the door for his son to share his other concerns. Everyone else gets to stay Kita home. lanjut yang berikutnya. For example, See you later. Where are you going? I'm going to mall with Michael. Didn't Michael just get his license? No way, you are not going anywhere. I have a life. help your teen understand that the rules are in place for safety and not control. See you later. Where are you going? I'm going to the mall with Michael. Come here, please. I didn't know Michael got his license. When did he take his test at the DMV? A few weeks ago. Gotta go, he's waiting. Oh, hold on a second. I thought we had agreed that you wouldn't ride with a newly licensed driver. Remember, it's the law in our state. I'd be worried you'd get into an accident with an inexperienced driver. Mom, he's really smart, and I know he is a good driver. I'm sure he will be, once he gets a little more experience. Until then, no riding with him. The state has laws like this for a reason. It's unsafe. I need to make sure that our family follows the law, and so do you. If you get into that car, that means your friend is breaking the law. He could get into a lot of trouble, and you both could get hurt. How about I drive you both to the mall?
No way, Mom. That's too embarrassing. Look, I'll talk to her. Maybe we can just hang out here, okay? Sounds like a good idea. And later tonight, I'd like for us to talk some more about this. I need to know that you're going to follow the law and rules all of the time, even when I'm not around. I need to know that I can trust you, honey. Yeah, I know. These are just some examples based on decades of research. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana pada saat kita, ini contohnya real banget ya, pada saat ketemu remaja, nah biasanya kita nggak bisa langsung konfront seperti itu. Pada saat konfront, mereka akan membangun tembok di depan kita, ya. Jadi mau masuk omongan apapun itu percuma. Mau kita coba nasehatin terkait hal yang mau kita bahas pun itu juga percuma, mental langsung. Apalagi mau masuk omongan-omongan yang lainnya, gitu. Jadi nggak apa-apa. Ungkapan kalau misalnya kayak tadi, kenapa papanya sebenarnya kalau yang di contoh yang pertama, kenapa papanya sampai marah? Kita sebenarnya basicnya kita kalau orang tua gimana sih? Udah janji anaknya pulang jam segini, nggak ada kabar, di telepon misalnya nggak diangkat gitu kan? Udah takut ngapa-ngapain ya? Terusnya ada apa nih? Terjadi sesuatu nggak gitu? Nah karena kita udah cemas duluan, biasanya pada saat si orang ini muncul, si anak ini muncul, luapan kecemasan itu kan jadi keluarnya dalam bentuk emosi. Padahal sebenarnya adalah worry, sebenarnya khawatir, tapi ya wujud yang keluarnya adalah marah, ngomel-ngomel gitu. Dan anak merasa bahwa ini apa sih gitu. Ya walaupun mereka salah juga kan sebenarnya, dia salah tapi nggak terima juga diomongin gitu aja. Balik lagi, ini remaja. Yang kedua juga sama gitu ya. Kalau yang kedua tadi kan anaknya mau pergi sama satu temennya gitu ya, laki-laki yang sebenarnya baru dapat license drivingnya gitu kan. Mamanya nggak kasih karena menurut dia loh ini baru dapat, tiba-tiba udah pergi nanti bisa accident. Nah si anaknya bilang kan enggak dong, dia udah jago gitu. Iya, mamanya tidak mengatakan enggak lah, apa sih orang baru dapat juga gitu kan. Tapi mamanya bilang iya, nantinya mungkin dia akan jadi jago. Mama percaya gitu, nantinya dia akan jago. Tapi biarkan dia punya pengalaman dulu, baru nanti kamu boleh ikut dia kalau nyetir gitu kan. Jadi ada kesepakatan di sana. Contohnya seperti itu kurang lebih ya. Ini balik lagi untuk komunikasi sih. Oke, peran yang terakhir, ini saya waktunya udah lewat. Menghargai privacy. Remaja itu biasanya akan mencari privacy nggak sih? Ya, kadang-kadang kita suka ngepoin nggak sih? Penasaran isi chatnya apa ya sama teman-teman grupnya gitu ya, kok kayaknya asik. Ada omongan-omongan luar batas nggak ya gitu, maksudnya gatel gitu kan, pengen tahu gitu kan ini apa sih isinya ya. Ada passwordnya gitu kan. Ada yang syukur-syukur anaknya nggak pakai password handphonenya gitu kan. Tapi ya balik lagi, walaupun anaknya nggak pakai password, dengan kita selalu rutin ngecek, artinya kita tidak, itu masuk ke poin ketiga, kita tidak percaya sama anak kita sendiri, dan anak kita merasa bahwa ini mama nggak percaya sama aku. Ya, walaupun balik lagi alasan kita mau ngecek itu adalah apa? Khawatir, mengatasnamakan khawatir tadi gitu ya. Takut ada apa-apa, takut nanti dia terjerumus ke hal-hal yang tidak balik lagi gitu ya. Tapi kita coba untuk hargai privasinya mereka, apalagi remaja gitu kan, secara seksualitasnya juga udah mulai berkembang gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua yang lawan jenis ya kalau bisa coba lebih menjaga kayak gitu ya. Tapi ingat, bedakan privacy sama secrecy. Secrecy dalam artian apa? Main secret gitu, main rahasia-rahasiaan. Semuanya diem-dieman, semuanya nggak diomongin. Beda ya. Kalau privacy itu kan hal-hal tertentu dia akan buat private, dia akan tutup privasinya. Tapi hal-hal yang lain yang umum dia akan open, dia akan mau share dengan senang hati. Tapi kalau secrecy itu semuanya diem-diem. Nah kalau udah mulai ada gelagat seperti itu bedakan. Itu nggak boleh, itu kita coba sepakati sama si anak itu sendiri ya. Jadi tadi stop memperlakukan anak remaja seperti anak kecil. Jadi sebenarnya kita harus ngomong sama anak remaja itu seperti apa sih? Mereka kan anaknya dibilang dewasa juga belum, dibilang anak-anak juga bukan gitu ya. Jadi ngomongnya kayak gimana? Bayangkan, mau tidak mau walaupun mereka belum dewasa,
bayangkan ibu sama bapak ngomong sama anak kita yang sebenarnya anak kita sendiri, remaja ini. Bayangkan Anda sedang berbicara dengan rekan Anda yang tidak terlalu dekat, sesama orang dewasa yang tidak terlalu dekat, ibaratnya dengan tetangga misalnya nggak terlalu akrab gitu ya, dengan teman kantor yang sebenarnya ya cuma say hi aja. Sampaikan seperti itu. Jadi maksudnya tetap dengan respect, tetap meminta pendapat. Jadi misalnya kalau kita sama teman yang nggak terlalu dekat, kita mau kasih misalnya dia bajunya satu merah satu kuning gitu kan, atas merah bawah kuning gitu kan, mau kasih pendapat kan kadang-kadang nggak enak ya. Jadi maaf ya, boleh nggak? Kan lihatnya nih udah oke nih, tapi gimana kalau roknya diganti yang ini? Kan ngomongnya kan kita sungkan kan biasanya. Seperti itulah sebaiknya kita ngomong sama anak remaja kita. Jadi tetap kita respect, kita tetap hargai dia. Maksudnya dia punya pilihan gitu, tapi jangan ya ampun nak bajumu nak kayak gitu juga gitu ya. Tapi kita coba lebih hargai gitu kan. Oke sih, tapi kok kayaknya kalau untuk kesini lebih cocok gak sih kalau kamu begini, menurut kamu gimana gitu. Jadi coba aja sih, kita coba untuk melempar seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian untuk materi yang saya sampaikan untuk siang ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke. Terima kasih Bu Devi. Beri tepuk tangan dulu Pak. Luar biasa penjelasannya tentang peran orang tua dalam mengasuh remaja ya Bu Devi ya. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk sesi tanya jawab. Kita batasi 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Saya tipe ibu-ibu yang nggak pernah pengen tahu password HP anak. Tipe saya kayak gitu. Tapi teman saya pengen tahu. Nah jadi pada perdebatan itu bahwa saya berpikir yang mana yang benarnya. Kalau menurut anak yang usia remaja kayak gini, kalau teman saya bilangnya, oh dari chat ini bisa tahu kemana-mana dia chatnya, terus apakah menyimpang apa enggak. Tapi karena saya percaya dengan anak saya dan kemanapun dia ngasih kabar, saya nggak pernah tahu password sampai sekarang. Dari 3 anak saya cowok itu, saya nggak pernah tahu. Karena saya mikirnya privasi mereka dan saya nggak mesti harus tahu. Selagi kemana dia pergi saya tahu. Itu aja Bu. Terima kasih. Baik Ibu. Jadi sebaiknya tahu atau enggak gitu ya passwordnya. Sebenarnya kalau idealnya tadi yang kita bahas ya, barusan tadi saya bahas itu adalah remaja itu butuh privacy. Handphone itu kan hak pribadi ya, kecuali ini handphone sama-sama. Handphone ini sharingan gitu kan, punya mama sama punya dedek gitu barengan gitu ya, mau nggak mau kan saling sharing. Tapi kalau handphone pribadi punya anaknya sendiri, sebaiknya kita kasih privasi ke anaknya gitu. Tapi ada kesepakatannya apa? Misalnya walaupun dia memang punya privasi, pada saat kita diskusi setidaknya dia mau diajak untuk bukannya diskusi ya, bukan interogasi gitu loh. Jadi maksudnya bukan kita sibuk nanya dia, hari ini kamu ngapain aja sama siapa, di mana gitu ya. Terus besok gitu misalnya kamu mau ngapain aja hari ini, sama siapa, di mana, terus ngapain aja. Habis itu kamu mau kemana lagi, terus dari sana ya. Jadi bukan interogasi, bukan. Ya, jadi kita kasih privacy, tapi ada sesi di mana pada saat tadi kan ada kegiatan kebersamaan nih orang tua sama anak, itu coba luangkan waktu untuk sama-sama diskusi di sana, tanya gimana kesehariannya dia, ada nggak sesuatu yang ingin dia ceritakan, ya idealnya seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya memang ada juga kok remaja yang misalnya sedekat itu sama orang tuanya, kayak friend dengan kayak BFF gitu, lebih BFF sama mama dibandingin sama teman sendiri gitu. Misalnya ada yang seperti itu, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya anaknya nggak apa-apa nih yang pernah mama mau lihat, silakan monggo, gitu ya. Jadi bukan artinya sebenarnya selama ini anaknya nggak masalah dilihatin,
Kita harus tahu ya, masalahnya itu dengan keterpaksaan atau enggak. Enggak apa-apa. Nih, mah, ya. Tapi harus dada gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang anaknya nggak masalah, kok nggak ada apa-apa, ya udah mau lihat aja gitu, nggak apa-apa. Tapi sesekali juga kita kasih kepercayaan dia sih. Mama tahu, kamu kasih mama ngecek nggak apa-apa, tapi mama juga pengen percaya sama kamu, itu anak juga akan jauh lebih happy. Gitu. Ya, jadi nggak masalah kok Bu sebenarnya. Pada dasarnya sebaiknya memang kita kasih privacy. Tapi kalau sepakat sama anaknya, monggo. Nah, nanti dari kesepakatan itu pelan-pelan kita lepas. Jadi bukannya dilepas beneran gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kayak kita punya tali, kita ulur pelan-pelan. Kayak tiba-tiba kita lepas talinya. Oke? Mudah-mudahan menjawab ya Ibu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Perkenalkan, tadi lupa kenalan. Saya wali murid dari Fahra Kofifa kelas 10-7. Nggak bertanya ya, kayaknya lebih minta tips. Kalau Fahra ini kayaknya, saya pikir sebelum ini, saya pikir anak saya ini memang tipikal anak yang moody. Ternyata kayaknya memang ini pengaruh hormon dan secara alamiah. Cuma mau minta tips, anak ini kan memang senang nyanyi nih. Kadang-kadang dia bilang, Bun, aku mau ikut lomba ini, nah yuk saya prepare bajunya, ininya segala macam. Tiba-tiba nanti dia bilang, penting banget ya lomba ini. Lah, kita dia minta kan. Terus tiba-tiba nanti, Bun, aku mau prepare ini ada seleksi FLS 2N. Kebetulan SMP kemarin dia juara 4 sekota Palembang, tingkat SMP. Tadi SMA dia ikut lagi seleksi, ya nggak tahu terpilih atau enggak jadi wakil dari sekolah pengembangan. Itu tiba-tiba dia minta ke semangat latihan, dia minta ke coachnya di Purwai, latihan di sini, minta overtime gini. Tiba-tiba dia down sendiri, nyalahin kita, penting banget ya ini kita salah ini cuma kita tipsnya. Kadang-kadang kita secara manusiawi terbawa juga emosi ya. Minta tipsnya aja, gimana nih ngatasin yang kayak ini nih, kita harus balik cuek atau gimana nih? Takutnya berpengaruh nanti pas dia lagi memang mood ikut kayak gitu. Di khusus lomba-lomba aja nih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu ya. Jadi ini spesifik pun bisa diterapkan oleh Ibu dan Bapak yang lainnya gitu ya. Jadi memang kan faktor hormonal tadi moody gitu ya. Cuman bisa kita bahas sama Farah ya, Fahra ya. Sama Farah tadi kan sekali semangat gitu, misalnya kayak yang pertama tadi mau ikut tapi lomba ya, lomba apa tadi? Yang sebelumnya lomba pakai kostum tuh tadi. Lomba nyanyi gitu ya, saya pengen lomba nyanyi, pengen lomba nyanyi gitu kan, udah semangat gitu. Tapi tadi ya sebelum saya kasih tips yang tentang apa yang harus kita lakukan terkait baju, ibu bilang bajunya siapin kalau bisa anaknya libatin. Jadi nggak cuma kita yang nyiapin ya. Oh iya, menurut kamu baju mau kayak gimana gitu. Jadi biarkan anaknya yang punya selera dia sendiri supaya dia juga lebih yakin gitu ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan pada saat dia tadinya semangat terus tiba-tiba moodnya turun? Penting banget jangan kayak gini. Jangan-jangan sebenarnya bukannya dia ngomong itu nggak penting, tapi mungkin pada dasarnya dia tuh pengen banget, tapi ingat self kritis tadi, kritis terhadap diri sendiri tadi yang dia merasa jangan-jangan saya ini belum cukup baik. Jangan-jangan saya udah latihan, tapi kayaknya kok saya kayak belum siap untuk si lomba ini. Keluarnya bentuknya pasti banget ya, gitu. Padahal sebenarnya dalam diri itu kayak gak yakin, jangan-jangan gak bisa ikut lomba, nanti kalah, nanti malu-malu ya. Jadi itu karena dia sibuk ada rasa mengkritik, saya kayaknya belum sesuai dengan kriteria yang ada. Jadi jangan langsung mentah-mentah apa sih ini anak sekali mau sekali enggak gitu kan, ngerepotin orang. Enggak, tapi lebih ke karena kita paham bahwa oh ini dia lagi kritik diri. Jangan-jangan dia lagi kritik tidak yakin sama kemampuan dia. Jadi lebih baik kita support di sana. Bukannya lah yang kemarin mau ikut. Lah yang kemarin mau ikutan kan kamu, bukan mama. Kok kamu tanya mama penting apa enggak gitu ya? Ini udah emosi gitu kan ya? Enggak. Tapi lebih ke oh gitu. Kenapa? Kamu capek kali ya?
lagi banyak ujian di sekolah mungkin ya, kayak capek, jadi kayak nggak ada waktu untuk persiapan ya. Oke, gimana? Apa kamu mau off dulu? Untuk misalnya kan setiap hari tuh misalnya latihan, apalagi tadi kayak untuk OSN tuh sampai malam, nah tadi mungkin jadinya overload kita ngomongnya ya, akhirnya kelelahan sendiri. Apa kita mau stop dulu ya, atau jamnya dikurangin? Menurut kamu gimana? Karena mungkin kamu kecapean kali ya. Jadi seperti itu komunikasinya. Tapi dia ngomong penting gak ya? Itu karena tadi dia lagi kritik diri dia, kayaknya saya nggak bisa. Bahasa Gen-Z-nya pentingnya gitu ya. Bahasa kerennya maksudnya kan Gen-Z-nya tadi gitu kan. Penting amat sih gitu kan, kesannya kayak mama yang maksa ngikut padahal lain guru siapa tadi ya. Jadi lebih ke arah sana, mungkin lebih ke arah sana Ibu ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih ya. Oke, baik, itu satu lagi. Semuanya pengen ya habis duitnya semua didaftarin gitu ya, pakai duit kan. Oke, pertanyaannya, komit nggak? Anaknya komit nggak pada saat sudah ikut A, B, C, D, E? Semuanya diikutinya komit nggak? Atau ikut A 1 bulan capek, ikut B 3 bulan bosan, ikut C berapa lama kayaknya nggak ada waktu lagi deh. Komit, jadi semuanya sekarang masih diikutin semua. Oke, kalau kegiatannya semuanya komit, pertanyaannya pelajarannya gimana? Pelajarannya ya Pelajarannya oke ya. Jadi aktivitasnya tetap dilakukan semua, pelajarannya nilainya juga oke, nggak masalah. Oke ya. Jadi ingat, masalah anak pada saat ingin melakukan kayak tadi pengen eksplor ini kan karena tadi ada salah satu ciri remaja adalah apa? Ingin mencoba hal-hal yang baru. Mereka ingin punya kesempatan A, kesempatan B, kesempatan C, D, dan E. Gak masalah kalau misalnya memang anaknya mau komit. Tapi ingat, komit itu kan kita mau mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, responsibel sama keputusan dia sendiri. Jadi nggak misalnya tiba-tiba dia minta ini, oh saya coba mak, ternyata saya nggak bisa di sini, stop deh. Oh mak coba yang ini, oh ternyata bosen mainnya, nggak deh gitu. Anaknya komit, oke nggak apa-apa. Tapi kita
kita juga mau mengajarkan anak ini kan secara moralnya kan dia juga sudah berkembang ya. Nalarnya tadi udah jalan, reasoningnya udah sampai ke moral, gitu ya. Kita juga harus mengajarkan anak untuk bisa melihat situasi yang ada. Ya, jadi bukannya cuma sekedar ikut aja, tapi kita jelaskan juga dalam situasi keluarga yang ada. Yang tadi aku bilang, anak nggak cuma kamu sendiri, masih ada yang lain, gitu kan? Itu juga harus kita jelaskan. Boleh, mama tahu, mama senang loh kamu semangat ikutin ini semua. Tapi maaf, ibu kerja ya cerita, atau ibu lagi nggak kerja ya? Nggak kerja nggak apa-apa, tapi kan ada hal yang lain yang mau dilakukan juga gitu kan. Jadi mama ada waktu kosong di hari A, hari B, misalnya hari Rabu sama hari Jumat. Kamu boleh pilih aktivitas yang memang bisa dilakukan di hari itu. Tapi selain itu nggak bisa. Jadi kita bangun kesepakatan. Kita nggak begitu saja menolak, tapi kita nggak begitu saja mengiyakan. Ada kesepakatan di sana. Jadi anaknya diajarkan bertanggung jawab, tapi juga mengajarkannya untuk bisa berpikir lebih jauh supaya apa? Nggak egois. Egosentris benar. Ada fase-fase anak remaja awal egosentris, tapi di usia anak sekarang yang mimpin ini harusnya egosentrisnya udah mulai berkurang karena mereka udah mulai memahami yang tadi. Gak cuma hitam dan putih, tapi dia juga bisa memahami alasan dibalik suatu perilaku. Gitu ya, jadi boleh ibu sama, jadi daripada ibu curhat di belakang ibu kan saya capek gitu kan, waktu ada anak yang lain gitu ya, tapi ibu sampaikan sama anaknya, ibu ada mama ada waktunya di hari Rabu sama hari Jumat, hari Rabu sama hari Jumat, oke, ada aktivitas apa nih yang cocok, oke boleh, tapi selain ini kayaknya mama nggak bisa ya. Terus kalau misalnya dia bilang ini mah kalau di hari ini aku bisa ikut temen A gitu, nah silakan, itu balik lagi kesepakatan ibu. Oh ya udah, kalau misalnya memang temennya bisa dipercaya bisa ikutan, silakan. Tapi kalau misalnya kayaknya enggak, ya enggak, gitu. Ya jadi ada kesepakatan, diskusi, nggak sekedar langsung enggak, tapi juga jangan langsung di-approve semuanya. Akhirnya kewalahan, gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya ibu ya. Sudah ya? Oke, terima kasih banyak Bu Devi, dan tepuk tangan lagi. Bapak Ibu mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi boleh sampaikan pertanyaannya ke wali kelas nanti pada saat sesi wali kelas, nanti kita akan sampaikan ke Bu Devi untuk dijawab jadi secara private gitu, nanti kita akan bantu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi wali kelas ada sedikit informasi dari Rumah Sakit Caritas Palembang yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu. Pada Mas Misha kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Mohon izin ya, saya Marcel dari Marketing Caritas Group. Jadi di sini saya memberikan informasi bahwasanya Kusuma Bangsa itu sudah bekerja sama dengan Caritas Group. Jadi Caritas Group itu ada 6 rumah sakit dan 5 klinik. Jadi kita sudah bekerja sama dan ini benefit yang kita berikan untuk seluruh siswa-siswi yang ada di Kusuma Bangsa. Jadi itu ada 20% medical check up, kemudian ada 10% laboratorium, kemudian 10% X-ray, dan juga ada untuk rawat inapnya itu ada free upgrade kelas rawat inap, dan juga untuk registrasi di rawat jalan itu nanti ada free juga, ada gratis registrasinya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan benefit-benefit ini? Itu menggunakan kartu member. Kita akan kasih kartu member digital. Itu caranya ada di sebelah kiri, poster sebelah kiri itu ada cara-caranya. Nanti mungkin saya minta bantuan dari pihak sekolah ya untuk menyebarluaskan untuk wali murid semua. Jadi nanti kalau kita berobat biar dapat benefitnya. Gitu. Kita sudah kerjasama tapi ketika berobat Caritas nggak dapat benefitnya kayak gitu. Jadi ya nanti mau bantuan pihak sekolah untuk menyebarluaskan. Nanti ada tata caranya, tapi kalau misalnya nanti ada case atau ada problem ya ke rumah sakit Caritas ternyata member cardnya susah tuh, ada kendala nggak bisa ditampilkan di aplikasinya, itu melalui aplikasi namanya My Caritas. Jadi kita sudah punya aplikasi namanya My Caritas. Jadi untuk pendaftaran semuanya bisa melalui aplikasi itu. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala menggunakan member card digitalnya, itu silakan tunjukkan aja ID card dari Kusuma Bangsa.
ya dari Umbang. Jadi nanti ID card-nya dibawa aja, tunjukkan kalau misalnya memang siswa-siswi dari 5 bangsa. Jadi nanti otomatis semuanya ini akan diberikan untuk siswa-siswi 5 bangsa. Mungkin itu saja sedikit informasi dari saya. Terima kasih.